Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam amnan liman tamassaka bih wa silman liman ittasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba Allah sidang jamaah salat subuh rahimakumullah, bapak-bapak, tungku-tungku, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sambil kita terus berzikir, berdoa, dan juga berniat iktikaf di rumah Allah ini, sejenak waktu lagi sambil juga kita mengulang kaji, kita mengulang-ulang yang pada gilirannya untuk lebih kita termotivasi, tergerak hati kita untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kami hormati Abu Imam Syi serta seluruh Badan Kemakmuran Masjid PKM Masjid Al-Hikmah Junda, demikian juga para khadim SMS, para guru kami, guru-guru kamu Mendung, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita masih dalam suasana Idul Adha. Mungkin hari ini lebih kurang, kalau bukan 18 Zulhijjah 19 gitu. Saudara-saudara kita yang dihaji itu sudah memasuki saat-saat terakhir akan berangkat pulang. Maka oleh demikian kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, yang pertama sekali kita senantiasa memperbanyak doa, semoga segala amal ibadah kita makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu merupakan pengantar untuk taintat segala amal ibadah kita dengan doa. Jadi segala amal ibadah kita semoga makbul di sisinya, baik amal-amal ibadah wajib, demikian juga amal-amal ibadah sunat. Jamaah sekalian, yang akan kita sampaikan di subuh hari ini dalam waktu yang singkat ini, mungkin kita ulang juga ini, kekuatan-kekuatan yang harus dimiliki oleh umat Islam. Kitanya sebagai kaum muslimin dan muslimat terhadap agamanya, Allah akan minta pertanggungjawaban. Kita cuma datang melaksanakan amal ibadah ini
seperti orang mencicipi hidangan yang sudah siap saji. Sampai sekarang untuk ibadah saja, sedang ibadah salat Jumat diserang anak-anak kecil di Gaza, di Palestina. Demikian juga di negara-negara lain yang minoritas. Di makanin wahid, seakan-akan kita tidak bertemu Allah. Umat Islam sekarang Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Itu baru sempurna iman, karena dia sayang kepada dirinya sendiri. Kita bangun dalam diri kita sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 3. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa as'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, teguhkanlah pendirianmu, kuatkanlah jiwa ragamu. Untuk apa? Lid-dini hanifa, untuk agama. Agama yang mana? Agama yang hanif, agama yang bersih, agama yang suci, dinul Islam. Yang perintah Allah. Kita ingat orang masing-masing di mana pengorbanan kita nyo kepada agama. Jika Tuhan sampaikan benar, kita nyo hanya mengamalkan agamanya jino seperti hidangan yang sudah ada di depan mata kita, hanya tinggal kita mencicipi. Yuk salat subuh berjamaah, itu kita melaksanakan ajaran agama, kita menjadi syiar, tapi berat sih, rasa berat juga. Maka di sebahagian masjid ditulis itu bukan syiar mahabbah subuh, tapi pejuang subuh. Ada saya lihat di masjid kita, walaupun dalam makna yang sangat minim, yang sangat kecil, tapi situ ada nilai perjuangan melawan hawa nafsu. Ni anak orang jauh kuno masih lagi Jumat. Kita bersyukur pada Allah. Menyahuti perintah Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30 adalah kuwatul aqidah, kekuatan iman. Kenapa orang saudara kita di Palestina tidak takut mati? Tugu, ada satu tugu di dan Miogalom, hijab itu perlu kita. Bukankah akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia? Inattaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha alaikum tibtum alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Diarahkan oleh Allah urung-urung bertakwa, urung lang masjid lagi petugas dalam surga membuka pintu. Hanaya ke mati urungnya anak-anak tinggal menduk mana? Cuma galang keluar badannya.
Kita nya macam lekut. Yelong be. Tinggal kali. Coba bahasa sastra yang banyak ditulis dalam buku-buku bahasa Arab, buku sastra. Umumnya adalah dimerdekakan oleh tuannya. Karena sepertiga malam terakhir setiap dilihat di kamarnya diintip. Ya Allah. Dikala kita berdoa juga seperti itu. Kita berdoa sendiri. Sambil waridhaka matlubi, ridamu yang ku cari, bukan rida orang. Ini bukan bercinta dengan Allah, tapi kalimat seorang seorang pujangga itu seperti itu. A'tini mahabbatak, berilah kepadaku cinta kasih sayangmu. Beri sayang oleh Allah. Wa ma'rifatak, dan ma'rifahku kepadamu. Maka waktu bubutannya orangnya hana pernah kita belajar ini. Kitab yang nama tulis Awaluddin Ma'rifatullah. Kita masalah soal jika ditanya orang kita. Asal cukup mendalam ya. Nan kita masalah. Barangkali saja nyoka berhasil pun hana berhasil lah biasa. Gure kita yang pernah masalah. Saya merumpuk le. Yang berkat ilmu. Beda fikirnya dulu pernah masalah. Awal dalam agama bermakrifah kepada Allah. Coba kita ulang-ulang kalimat Rabi'atul Adawiyah itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatan. Oh Tuhanku, Engkaulah tujuan hidupku. Ridhamu ku cari. Gelap-gelap, hujan kadang-kadang tidak terasa hujan. Melangkah tertatih Allah masjid. Lempengan surga Allah di dunia masjid. Maka setiap tsunami ni hanarlah masjid, hanarlah. Awak boleh dah ni. Kenapa tidak rusak masjid waktu tsunami? Malah menjadi situs-situs sejarah je. Nah, rum pegah panirlah masjid cuma dapat tiang jaring-jaring hana binti. Cuma tiang listrik na binti. Bau na binti. Lagi macam mau lewat juga. Nah yang pegah mana dia abang mesti na binti. Kecuali sebahagiannya dia pakai AC pakai binti. Cuman bau na binti, tiang listrik na binti. Jelut. Kanya dijaga oleh Allah. Surga Allah berikan. As'aluka ridhaka wa as'alukal jannata. Menyuka ridha Allah gebi surga. Dan puji ulun daripada panasnya api neraka. Kita baca berjamaah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang habis baca ali Rasulullah. Lu cari ridha ron ya Allah. Kita mentang ridha manusia, kami tak gasih manusia. Dumpung merumpuk. Siro ayah ridha ke anak, senang ke anak. Yang laki le anak bacut, tapi le tajuk, bukan senang, ridha. Yang sebagai perbandingan contoh kecil. Yang senang ridha, laki bacut, tapi le kecut, le tajuk, senang. Masya Allah. Bukan kita bandingkan Allah dengan manusia, tapi yang ada sedikit singgah di kita ini dikembali kepada kekuatan
oleh masing-masing kita, namanya kuwatul akidah. Kita bekal akidah. Akidah bekal. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun periode Makkah akidah. Galomna sembahyang wadanya. Galomna kecuali tahun terakhir sebelum beliau hijrah. Akidah. Maka jina urang hanaya pebutala. Hanaya pesumpah. Quran ada tulis demi Allah saya tidak lakukan. Padahal ji lakukan. Hanaya Allah berkata. Jadi barang mainan je lah. Sumpahnya kerja mainan. Ini kalau ada kata tu puji yang pelaku, ji yang poh. Tapi demi Allah saya tidak membunuh. Padahal ji yang poh. Didukung oleh barang bukti. Akidah, panggilan iman. Panggilan iman. Mana tajah nak mangat. Bukan kata tajah tersebut dengan Allah teruklah masjid. Tik mangat. Tik mangat. Rasa enak inilah yang mengantarkan kita dikala kita madu akan mendapat dengan sakratul maut. Kalau hati kita sekarang tenang, bertemu Allah, berzikir pada Allah, insya Allah akan kita sebutkan kalimah la ilaha illallah dikala meninggal. Be aluh Allah apa. Ketenangan inilah yang perlu kita kontrol, yang perlu ketenangan batin, ketentraman jiwa. Dunia sedang dihinggapi oleh penyakit tidak tenang manusia. Tidur malam harus mengkonsumsi dulu obat penenang baru bisa tidur. Pun mana udahnya. Maka dalam pendidikan orang tua kita di Aceh dulu dalam rangka menanamkan akidahnya. Tuan-tuan macam tinggal. Ya, becok-cok tagob. Bikoh jaro oleh Tuhan. Lekel lah mati. Becok-cok tagob. Bikoh jaro oleh Tuhan. Coba kita masih kecil. Pegang sampai becok-cok tagob. Bikoh jaro oleh Tuhan. Tauhid kan? Tauhid. Bikoh jaro oleh Tuhan. Oleh Allah. Becok macam oh, luar biasa. Sepertinya kalau kita berbuat terbayang wajah orang tua. Bek keng-keng kegop, ngekoh lidah li Tuhan. Lengkel hati itu. Karena ikhlas beliau sampaikan. Mak tanya Han apa yang dikula. Han apa yang dikula. Tapi kalimat yang beliau ungkapkan, dilihat di segi pendidikan, itu kalimat yang sangat menyentuh. Bek keng-keng kegop, ngekoh lidah li yang sudah mulai ditanamkan oleh orang tua kita. Yang hidup beliau itu sangat listrik. Tapi hai dah bedah malam. Beban logam yang ada dalam tubuh kita sudah mulai berkurang. Logam apa itu? Dosa. Tubuh tanyanya sesuatu yang dekat dengan Allah. Mudah. Karena berat. Tidak dikuasai oleh kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Nyok kekuatan pertama. La illallah. Yang ke kalimat terakhir. Tuan-tuan nak pernah ngon operasi. Dokter sudah bisa memprediksi barangkali operasinya itu operasi. Dokter berpesan kepada pasien ini biasa. Wajahnya berseri-seri. Kritis tidak selamat. Kalimat terakhir dia ucapkan itulah kalimah la ilaha illallah, tuntunan dokter.
sudah ditandatangani oleh ahli waris. Tidak ada jalan lain, harus operasi penyakit. Ya Nabi oleh Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang menjelang meninggal. Oh, dokter tadi sudah mengamalkan pesan Rasulullah. Apakah baik ataupun tidak baik? Terjadi berbuat maksiat mudah. Padahal berbuat kebaikan pun sangat yang menggerakkan berbuat yang baik. Iman pula yang membentengi kita daripada perbuatan. Menciptakan ketentraman jiwa, ketenangan hati. Udip hanya tak usahakan bertenang. Rasul hati itu untuk hati. Kaum muslimin dan muslim Saudi, kekuatan ekonomi dan kekuatan kuwatul minannas. Hablum minallah bagus, hablum minannas juga bagus. Kalau tidak kena dengan Allah. Duribat alaihimud dhillatu aina. Demikian mudah-mudahan besar manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.